Halo sahabat layar kosong dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini Mamang bakalan ngajak kalian ngebahas satu film yang lumayan bikin kaget, tentang seorang petinju jalanan yang tanpa sebab jelas jadi incaran seorang eksekutor paling ditakuti di Korea. Tapi yang bikin penasaran, si petinju ini sendiri tak tahu kenapa ia diburu. Alur ceritanya unik banget, kata Pak RT di tempat Mamang sih bikin mikir keras dan geleng-geleng kepala. Ditambah lagi banyak adegan kejar-kejaran dan baku hantam yang bikin jantung deg-degan. So, tanpa banyak basa-basi lagi, inilah dia The Childer. Film dibuka dengan 3 orang pria yang tampaknya bagian dari kelompok tertentu. Mereka baru aja menangkap seorang yang sedang pingsan. Pria itu diikat di kursi. Wajahnya nggak dikenal, dia misterius. Salah satu dari mereka diperintahkan buat jaga si tawanan. Sementara 2 lainnya keluar buat nelpon seseorang. Seorang yang mereka hubungi adalah sosok bernama Mr. Cho. Dia ini adalah salah satu tokoh penting dan siap bayar mahal buat dapetin pria misterius itu. Katanya, orang ini punya nilai tinggi karena banyak pihak yang sedang mencarinya. Setelah percakapan selesai, 2 pria itu balik lagi ke dalam bangunan. Tapi sebelum sempat masuk, mereka langsung disambut oleh situasi yang tak masuk akal. Seluruh anak buah Cho sudah tergeletak, tak bergerak dengan cara yang bisa dibilang sangat brutal. Mr. Cho pun datang, tapi langsung kaget bukan main. Ruangan yang tadinya ramai kini sunyi. Dia belum sempat ambil langkah, pria misterius itu kemudian muncul. Tanpa menyentuh siapapun, pria ini langsung menghabisi anak buah Cho dengan cara yang efisien. Satu demi satu tumbang dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan ada yang terkena lemparan kapak, tepat di kepala. Pria itu lalu mendekat sambil menodongkan pistol ke arah Mr. Cho dan akhirnya terungkaplah identitasnya. Dia bukan orang biasa. Dia dikenal sebagai eksekutor paling ditakuti. Dia dikenal sebagai pematen bayaran yang paling ditakuti. Dan dia dijuluki dengan sebutan Nobleman. Nobleman punya cara kerja yang bisa dibilang mengerikan. Dia tak cuma menuntaskan misi, tapi juga memastikan setiap targetnya merasakan penderitaan terlebih dahulu, termasuk Mr. Cho yang jadi target kali ini. Walaupun ini misi pribadi, Nobleman tetap total. Dia menyiksa Cho, menembaki bagian tubuhnya satu persatu, hingga akhirnya mengakhiri semuanya dengan sebuah obeng. 내가 분명히 그랬잖아. 맞아 친구. 마지막 친구라고? 우린 프로고. Beberapa bulan setelah insiden tersebut, Nobleman terlihat berada di Filipina. Ia berdiri sambil menonton pertandingan tinju ilegal sambil menikmati jajanan di tangannya. Di atas ring, ada seorang pemuda bertubuh kecil bernama Marco Han. Meski posturnya tak seberapa, Marco mampu mengalahkan lawan-lawannya dengan teknik yang terlatih. Seusai pertandingan, Marco menerima bayaran dari agennya. Ia kemudian langsung pulang ke rumah. Sesampainya di sana, Marco menutup semua jendela karena hujan turun cukup deras. Ia ingin memastikan ibunya yang sedang sakit tidak kedinginan. Sebagai pemuda yang kondisi ekonomi pas-pasan, Marco kesulitan membiayai pengobatan ibunya. Ditambah lagi, ia tidak pernah mengenal sosok ayah. Marco merupakan anak keturunan Korea dan Filipina, atau yang bisa disebut Kopino. Sayangnya, sejak lahir, sang ayah pergi meninggalkan ibunya karena status mereka hanyalah hubungan di luar pernikahan. Sejak remaja, Marco berjuang mencari uang dengan segala cara demi kesembuhan ibunya. Bahkan dalam keseharian, ia terbiasa hanya makan makanan sisa seadanya. Keesokan harinya, Marco mendatangi sebuah bangunan tua, bekas panti asuhan bernama Kim Skopino.
Tempat itu dulunya menampung anak-anak blasteran Korea seperti dirinya yang ditinggalkan atau yatim piatu. Di sana, Marco bertemu dengan seseorang bernama Mr. Kim, seorang yang dikenal mampu melacak orang hilang. Marco lalu menyerahkan sejumlah uang, meminta bantuan pada Mr. Kim untuk mencari keberadaan ayah kandungnya. Semua ini dilakukan demi satu tujuan, yaitu mencari bantuan untuk membiayai operasi ibunya. Setelah itu, Marco pergi ke sebuah tempat makan sederhana yang sering dijadikan tempat taruhan bola. Ia nekat memasang taruhan dalam pertandingan Liga Inggris, berharap bisa mendapatkan uang tambahan. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria bule, kita sebut saja namanya si Bedul. Ia langsung menghampiri Marco dan menawarkan rencana untuk merampok toko emas. Si Bedul yakin bahwa Marco sedang membutuhkan uang banyak dan ini bisa jadi solusi cepat. Namun, Marco tak langsung menerima tawaran tersebut. Ia menyadari resikonya sangat tinggi dan bisa berakhir ditangkap atau malah menjadi sasaran para preman. Di sisi lain, dari kejauhan, nobleman terus mengawasi pergerakan Marco. Tanpa sepengetahuan Marco, dirinya sudah masuk ke dalam radar. Malam harinya, Marco yang sedang kecewa karena kalah taruhan akhirnya memutuskan untuk ikut dalam rencana perampokan. Tugasnya sederhana, yaitu mematikan listrik dan mengulur waktu. Sebelum berangkat, si berdua membekalinya dengan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Namun, saat Marco tiba di toko emas, rencananya tidak berjalan mulus. Tiba-tiba muncul sekelompok preman yang langsung menyerangnya. Marco pun berusaha melawan dengan kemampuan tinju yang dimilikinya. Tapi karena jumlah musuh terlalu banyak, ia akhirnya terpaksa menodongkan pistol untuk mengancam mereka. Sayangnya, senjata tersebut tidak berisi peluru. Lebih buruk lagi, si bedul ternyata sengaja meninggalkannya sendirian. Saat mencoba melarikan diri, Marco justru tertabrak oleh sebuah mobil. Mobil itu dikendarai oleh seorang wanita asal Korea. Dia bernama Yeonju. Karena merasa bertanggung jawab, Yeonju membawa Marco ke rumah sakit dan memberinya sebuah uang sebagai ganti rugi. Ia lalu bertanya apakah Marco keturunan Korea atau orang asli dari Korea. Namun, Marco justru tersinggung dengan pertanyaan tersebut. Beberapa waktu kemudian, Marco menerima telepon dari Mr. Kim. Ia diminta datang untuk mengambil kembali semua uangnya. Mr. Kim menjelaskan bahwa kini keluarga Marco di Korea telah datang ke Filipina. Mereka diwakili oleh seorang pengacara bernama Tuan Kang. Setelah tiba di dekat rumah Marco, Kang tidak menyadari bahwa ada sosok misterius yang sedang memperhatikannya dari jauh. Ya, benar saja, nobleman kembali muncul di sekitar mereka. Tanpa membuang waktu, Kang memberikan paspor dan visa kepada Marco. Ia menjelaskan bahwa ayah kandung Marco sedang dalam kondisi kritis dan ingin bertemu dengan dirinya segera. Ayah Marco diketahui merupakan seorang pengusaha sukses di Korea. Oleh sebab itu, Marco tidak perlu lagi mengkhawatirkan pengobatan sang ibu. Semua kebutuhan ibunya akan ditanggung oleh pihak keluarga dari Korea. Bahkan, Kang juga sudah menyiapkan seorang perawat pribadi untuk menjaga ibu Marco selama ia pergi. Meskipun sempat ragu, pada akhirnya Marco memutuskan untuk percaya. Ia pun bersiap melakukan perjalanan ke negeri yang selama ini ia kenal dari cerita. Singkat cerita, Marco akhirnya naik pesawat menuju Korea. Sebuah pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebagai seorang yang hidup dalam keterbatasan, duduk di kursi bisnis terasa seperti mimpi. Ia pun menikmati fasilitas mewah, lengkap dengan layar hiburan yang menayangkan sinetron favorit mak-mak, yaitu Mak-mak Pengen Naik Haji. Namun, suasana nyaman itu tiba-tiba berubah. Seorang pria asing muncul dan duduk di sebelah Marco.
Orang itu tak lain adalah nobleman. Dengan gaya santainya, ia mulai mengajak Marco mengobrol. Marco merasa tak nyaman dan sedikit curiga. Untungnya, seorang pramugari segera datang dan meminta nobleman kembali ke kursinya. Sebelum pergi, ia sempat membisikkan sesuatu ke telinga Marco. Entah apa yang ia katakan, tapi ekspresi Marco seketika berubah panik. Setibanya di bandara Korea, Tuan Kang langsung menghubungi seseorang. Orang itu ternyata adalah Yeonju, wanita Korea yang sebelumnya menolong Marco di Filipina. Di sisi lain, Yeonju sedang berada di lantai atas bandara bersama seorang remaja pria, yaitu adik tiri Marco yang bernama Gayong. Terungkap bahwa insiden kecelakaan tempo hari sebenarnya bukan kebetulan. Yeonju sengaja menabrak Marco untuk menyelamatkannya dari serangan para preman. Bahkan, ia juga yang menghabisi si bedul. Yeonju rupanya bekerja bukan hanya untuk Kang, tapi juga disewa oleh Gayong untuk memantau pergerakan Marco. Meskipun masih muda, Gayong sudah punya kuasa dan akses untuk memerintah orang-orang berbahaya. Karena intinya, kalau punya uang, maka punya kuasa. Sementara itu, Tuan Kang membawa Marco untuk bertemu dengan keluarga kandungnya. Di sisi lain, kita diperkenalkan pada sosok Direktur Han, atau bisa dipanggil dengan nama Suryadi. Ia adalah kakak tertua Marco yang kini memimpin perusahaan keluarganya. Meski jabatannya sebagai direktur, sikapnya lebih menyerupai seorang pemimpin kelompok mafia. Suryadi kini sedang membutuhkan donor jantung untuk ayah mereka yang sedang sakit keras. Ia tak ingin ayahnya meninggoy sebelum harta warisan diberikan kepadanya. Adegan kemudian berpindah ke sebuah lapangan terbuka yang berdekatan dengan hutan. Di sana, Suryadi dan anak buahnya membawa dua pria dalam kondisi terluka. Salah satunya adalah asisten ayah mereka yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Satunya lagi adalah seorang editor media. Suryadi menuduh mereka telah membocorkan informasi buruk tentang dirinya kepada publik. Tanpa ragu, ia mengambil senapan dan mengeksekusi sang editor secara brutal. 다 여기 있어? Ia lalu memberikan kesempatan kepada sang asisten untuk melarikan diri ke dalam hutan. Katanya, jika berhasil sampai ke ujung, hidupnya akan diselamatkan. Namun ternyata itu hanyalah tipuan. Baru beberapa langkah, Suryadi langsung mengakhiri pria itu dari belakang. Ia tak ingin ada yang menghalangi ambisinya untuk menjadi pewaris tunggal keluarga. Tak lama kemudian, rombongan dokter yang dipimpin oleh seorang ahli bernama Richard Lee datang ke lokasi. Suryadi meminta mereka segera mengurus sang ayah, bukan karena rasa peduli, tapi karena warisan yang sedang dipertaruhkan. Sementara itu, Kang dan Marco hampir sampai di rumah keluarga Han. Namun, mereka ternyata dibuntuti oleh nobleman. Tanpa basa-basi, pria itu langsung menyerang sopir mereka hingga terjadi kecelakaan hebat. Setelah mobil terguling, Kang dan anak buahnya tak berdaya. Satu persatu mereka dihabisi oleh nobleman, sedangkan Marco dibiarkan tetap hidup. Nobleman lalu menelpon Suryadi dengan nomor yang tak dikenal. Ia menyampaikan bahwa jika Suryadi ingin Marco selamat, maka harus membayarnya dengan jumlah yang sangat besar. Suryadi yang sedang terdesak lalu mengarahkan semua anak buahnya. Ia sadar bahwa nyawa Marco kini menjadi sangat penting, karena jantung Marco lah yang akan digunakan untuk menyelamatkan ayah mereka. Di sisi lain, Marco berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Ia kemudian kembali ke jalan raya, berharap menemukan bantuan. Namun, jalanan itu begitu sepi, tak ada satupun kendaraan yang lewat. Nobleman dengan cepat menyusul Marco menggunakan mobil. Tak ingin tertangkap, Marco nekat melompat dari jalan layang dan nyaris tertabrak kereta.
생각보다 더 높네. Ia terus berlari masuk ke sebuah terowongan panjang, tapi keberuntungan berpihak padanya. Nobleman menghentikan pengejaran karena hujan turun deras. Ia tak mau basah-basahan, katanya bisa merusak penampilan. Selain itu, kondisi tubuhnya juga sedang tidak baik. Ia mulai batuk darah dan memilih untuk tidak memaksakan diri. Di waktu yang sama, anak buah Suryadi mengecek lokasi kendaraan. Mereka menemukan jasad Kang dan anak buahnya, tapi Marco tak ada di sana. Ia membuktikan bahwa ancaman Nobamen bukan sekedar omong kosong. Ia benar-benar serius meminta 10 juta dolar sebagai tebusan. Suryadi pun dibuat geram karena masa depan warisan keluarga kini bergantung pada satu orang, yaitu Marco. Dan bukan hanya itu, kini terungkap bahwa rencana sebenarnya adalah mengambil jantung Marco untuk ditanamkan pada sang ayah. Marco yang berhasil lolos akhirnya tiba di dekat pemukiman warga. Ia langsung menuju sebuah telepon umum untuk menghubungi kantor pengacara milik Tuan Kang. Tanpa ia tahu, telepon itu ternyata diangkat oleh Yeonju. Marco masih belum mengetahui siapa sebenarnya wanita itu. Ia hanya ingin meminta bantuan agar bisa pergi sejauh mungkin dari kejaran Nobleman. Sayangnya, Nobleman telah lebih dulu mengetahui lokasinya. Seketika, aksi pengejaran pun kembali terjadi. 그랬나? 난 단 한 번도 타겟을 놓쳐본 적이 없다고. Setelah berlari cukup lama, Marco akhirnya terhenti karena Nobleman berhasil menghadangnya. Dengan tenang, pria itu menodongkan senjata ke arah Marco. Namun Marco tidak menyerah begitu saja. Ia langsung melancarkan serangan dengan teknik tinju yang dikuasainya. 새끼 제법 세네. Tepat saat situasinya memanas, Yeonju datang dengan mobil dan menyelamatkannya. Marco segera masuk ke dalam mobil. Di perjalanan, ia bertanya siapa sebenarnya Yeonju. Namun Yeonju hanya menjawab singkat bahwa dirinya sedang menjalankan tugas. Saat mereka melintas jalan utama, rombongan mobil milik Suryadi terlihat dari arah berlawanan. Tapi Yeonju memilih untuk terus melaju, bukannya berhenti dan menyerahkan Marco. Hal itu membuat Suryadi marah besar. Ia langsung menghubungi Yeonju dan memarahinya. Kini ia sadar bahwa Yeonju telah memihak sepenuhnya pada Gayong. Apalagi Kang yang merupakan bos utamanya kini sudah tiada. Suryadi pun mengerahkan anak buahnya untuk mengejar Yeonju. Sementara di belakang, Nobleman masih mengikuti mereka dari kejauhan. 꽉 잡아라. Singkat cerita, Yeonju berhasil mengelabui kejaran dan membawa Marco ke tengah hutan. Di sana, ia menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ternyata, tujuan utama membawa Marco ke Korea bukan untuk mempertemukan dia dengan sang ayah, melainkan untuk menjadikan jantungnya sebagai donor bagi sang ayah yang sedang kritis. Jika sang ayah meninggoy, maka seluruh warisan akan jatuh ke tangan istri mudanya dan anak bungsu, yaitu Gayong. Sedangkan Suryadi akan kehilangan segalanya. Karena itulah, mereka berusaha keras mempertahankan hidup sang ayah dengan cara apapun, termasuk dengan mengorbankan Marco. Yeonju mengaku bahwa ia mendapat perintah dari Gayong untuk mengakhiri hidup Marco, karena menurut mereka lebih baik Marco tiada sebelum sempat dioperasi. Namun,
Saat ia hendak menarik pelatuk, sebuah mobil tiba-tiba menabrak mereka. Ternyata itu adalah nobleman. Kekacauan pun terjadi. Marco berhasil kabur dari kekacauan itu. Namun nasib buruk belum berhenti. Ia justru tertangkap oleh anak buah Suryadi. Tanpa membuang waktu, Marco dibawa langsung ke rumah keluarga Han. Di sana, ia bertemu langsung dengan sang ayah kandung yang tengah terbaring lemah. Suryadi memaksanya untuk berfoto bersama sang ayah sebagai kenang-kenangan sebelum proses transplantasi. Marco sempat memberontak, tapi para dokter segera membiusnya hingga ia tak sadarkan diri. Marco kemudian dibawa ke ruang operasi di bawah pengawasan dokter Lee dan tim medis pilihan keluarga. Saat proses operasi hendak dimulai, tiba-tiba Marco terbangun. Bius yang diberikan ternyata tidak mempan. Dokter Lee pun marah besar dan memerintahkan perawat untuk menyuntikannya lagi. Namun kejadian yang tak terduga terjadi. Perawat itu malah membius Dokter Lee dan menghabisi semua penjagaan di ruangan. Sosok perawat tersebut tidak lain adalah nobleman yang menyamar. 회장님부터 확인. Setelah melumpuhkan semua orang, ia lalu membangunkan Marco. Namun sebelum mereka kabur, Marco sempat meluapkan kemarahannya kepada sang ayah. Ia kecewa dan marah atas semua yang telah terjadi dan atas semua pengabaian selama hidupnya. Tak lama, Suryadi dan para pengawalnya masuk ke ruang operasi. Mereka bersiap untuk mengakhiri semuanya. Nobleman lantas menodongkan pistol ke arah Marco. Di sini, ia mengaku sebagai orang yang sebelumnya menuntut uang tebusan sebesar 10 juta dolar. Suryadi menyanggupi permintaan tersebut, tapi hanya sanggup mentransfer setengahnya untuk saat itu. Tepat saat mereka sedang bernegosiasi, Gayong muncul dari belakang. Ia melepaskan tembakan ke arah Suryadi tanpa peringatan. Aksi baku tembak pun tak terhindarkan. Akibat serangan tersebut, kaki kanan nobleman terkena peluru. Ia kesakitan, tapi tetap bertahan. Sementara itu, kondisi ayah Marco semakin kritis. Suryadi mencoba mengambil alih situasi. Ia mentransfer sisa uang tebusan kepada nobleman, berharap bisa menyelamatkan posisi dan reputasinya. Namun semua sudah terlambat. Saat ia dan anak buahnya hendak menahan Marco, nobleman bergerak cepat. Dalam hitungan detik, ia melumpuhkan seluruh pasukan Suryadi tanpa ampun. Stop. Babangak! Setelah semuanya selesai, nobleman mengajak Marco untuk pergi. Ia menenangkan Marco, berkata bahwa sekarang tidak ada lagi yang bisa menyakitinya. Akan tetapi, saat Marco dan nobleman bersiap keluar, mereka dihadang oleh Gayong. Bocah satu ini benar-benar nekat. Ia ingin menghabisi Marco agar bisa menjadi pewaris tunggal keluarga Han. Marco pun tidak tinggal diam. Ia melawan Gayong dengan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Merasa kalah, Gayong mencoba tawar-menawar. Ia menawarkan uang dalam jumlah yang besar kepada nobleman. Syaratnya, nobleman harus menghabisi Marco.
Tapi nobleman langsung menolak tawaran itu mentah-mentah. Ia mengatakan satu hal yang membuat Gayong terdiam. Marco tidak punya hubungan apa-apa dengan keluarga Han. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang warisan. Nah, sobat layar kosong, jadi begini ceritanya. Awalnya, Yeonju menyewa nobleman untuk mencari seorang pemuda di Filipina. Pemuda itu adalah Marco, yaitu seorang kopino yang mirip dengan anak tidak resmi dari keluarga Han. Setelah itu, nobleman membayar Mr. Kim agar mau bekerja sama. Tujuannya sederhana, yaitu menipu Suryadi. Saat proses transplantasi jantung dilakukan, sang ayah akan meninggoy. Dan dengan begitu, seluruh harta warisan akan jatuh ke tangan Gayong. Lalu bagaimana Marco bisa lolos dari tes DNA? Itu semua adalah hasil dari rencana nobleman yang menyogok dokter agar meloloskannya. Namun suatu hari, nobleman diponis menderita penyakit parah. Usianya diperkirakan tidak akan lama lagi. Karena itulah, ia memutuskan untuk meninggalkan rencana awal Yeonju. Nobleman ingin melakukan satu hal baik sebelum ajal menjemput, yaitu menolong Marco. Mendengar semua itu, Marco yang sangat marah. Ia merasa hidupnya dipermainkan sejak awal. Tapi nobleman menjelaskan sesuatu yang membuat Marco terdiam, yaitu uang yang ia terima dari Suryadi akan digunakan untuk membayar operasi ibunya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, nobleman akhirnya mengungkap identitasnya. Dirinya adalah seorang kopino sama seperti Marco. Sebagai sesama anak blasteran yang pernah hidup terbuang, ia merasa harus membantu Marco. Setelah semua kekecauan ini berakhir, Marco dan nobleman meninggalkan rumah itu. Mereka kembali ke Filipina. 야, 너 운전 누가 배웠냐? Singkat cerita, panti asuhan milik Mr. Kim akhirnya dibangun kembali dengan uang pemberian nobleman. Sementara itu, ibu Marco berhasil dioperasi dan kini sedang menjalani perawatan. Suatu hari, nobleman mengunjungi Marco. Ia menawarkan diri untuk mencari ayah kandung Marco yang sebenarnya. Tapi Marco menolak. Ia berkata bahwa ia sudah tidak membutuhkan sosok ayah lagi. Di akhir film, kita melihat nobleman pergi ke klinik untuk memeriksakan kesehatannya. Namun dokter mengatakan bahwa ia tak memiliki penyakit apapun. Kondisinya justru semakin membaik. Ternyata batuk darah yang ia alami hanyalah efek dari berhenti merokok secara mendadak. Lama-kelamaan, tubuhnya akan pulih dengan sendirinya. Mendengar itu, nobleman hanya bisa tertawa kecil. Dan film pun ditutup dengan adegan tersebut. Sungguh membagongkan. Film ini mengajarkan kita satu hal, yaitu jangan pernah membiarkan keserakahan menguasai diri kita. Karena pada akhirnya, orang yang serakah akan hancur oleh ambisinya sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah ending film ini sesuai dengan ekspektasi kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan alur seru lainnya. Nah, untuk sekarang, Mamang akhirnya pamit undur diri. Dan bye-bye.